Selamat pagi, perkenalkan saya Dai Widya Anjani, NIM 2002612123. Pagi ini saya akan mempresentasikan terkait Critical Care Medicine. Critical Care Medicine merupakan atau disebut juga Intensive Care Medicine adalah spesialisasi medis yang menangani pasien yang sakit parah atau dalam kondisi kritis yang mengancam nyawa. Critical Care Medicine termasuk memberikan life support, teknik pemantauan yang invasif, resusitasi, dan perawatan akhir hidup atau end of life care. Critical Care Medicine pada prinsipnya sangat mirip dengan pengobatan umum, hanya saja semuanya lebih intens. Biasanya dilakukan seperti pengambilan keputusan medis harus lebih awal dan segera, kemudian segala sesuatu harus dikerjakan dalam hitungan menit dan jam. Penanganan empiris dilakukan dengan segera, bahkan sebelum diagnosis klinis itu tegak. Dokter juga menangani harus selalu standby dan memonitoring pasien itu sendiri. Kemudian untuk critical care medicine itu terdiri dari tiga bagian, yaitu stabilize and treat, advance in invasive monitoring, organ system support. Maksud dari stabilize and treat itu artinya kita menjaga stabilisasi dari pasien dan memberikan tata laksana yang sesuai dengan kondisi dan indikasi. Selain itu juga untuk advanced and invasive monitoring di ICU berbeda penanganannya dengan ruangan biasa, di mana di ICU itu sendiri dilengkapi dengan peralatan canggih sehingga monitoring dapat lebih efektif dan lebih teliti, serta dilihat secara berkala. Kemudian untuk terakhirnya yaitu organ system support. Organ system support yang dimaksud di sini yaitu banyak sekali perangkat-perangkat yang disediakan sebagai alat-alat yang bisa menunjang kehidupan dari pasien itu sendiri, seperti misalnya pasien memerlukan alat bantu nafas, ada intubasi di sana dengan monitor yang bisa dievaluasi dengan cara berkala. Untuk critical care medicine itu sendiri dibagi menjadi dua, ada yang non-invasive monitoring dan invasive monitoring. Untuk non-invasive monitoring ini tidak memerlukan tusukan pada kulit sehingga rasa sakit itu tidak terlalu parah seperti invasive monitoring. Pasien biasanya jauh lebih nyaman. Biasanya itu contohnya seperti CTV, tekanan yang berupa nadi, tekanan darah, respirasi, temperatur. Kemudian juga ada ekokardiogram, ada EKG, ada EEG, oximetri, USG. Untuk invasifnya itu biasanya itu menghasilkan data yang lebih spesifik, lebih akurat, biasanya pada kondisi pasien yang lebih kritis seperti itu, yang memerlukan pemantauan yang lebih advance, lebih detail dan secara berkala. Biasanya seperti contohnya artery line yang untuk memantau tekanan darah, vena puncture, pemantauan tekanan darah intrakranial, pengukuran manometri intravaskular, central line dan peripheral inserted central catheter atau PICC, untuk memasukkan infus obat. Biasanya apabila obat yang dimasukkan itu sangat banyak, bisa dilakukan central line venous catheter ini. Kemudian ada juga alat bronkoskopi untuk melihat paru-paru dan saluran udara serta sampel cairan di dalam paru itu sendiri. Kemudian untuk critical care medicine itu dapat dilakukan asesmen awal seperti yang yaitu ABCDEFG. Nah, apa itu ABCDEFG? Yaitu ada airway, breathing, circulation, and consciousness level, drug therapy, exertion, fluid, and general feature. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing bagian itu sendiri, yang pertama airway yang dimaksud di sini adalah bersihkan jalan nafas dengan membersihkan obstruksi atau cairan yang dapat menyumbat jalan nafas. Kemudian breathing yang dimaksud di sini adalah evaluasi apakah pasien bernafas spontan atau tidak, bagaimana pola pernafasannya, apakah dada kiri dan kanan mengembang bersamaan, bagaimana RR-nya, kemudian ada wheezing atau stridor kah, seperti ada trauma daerah toraks atau tidak. Kemudian untuk circulation and consciousness level, dievaluasi pulse rate-nya dan volumenya. Kemudian apabila tidak ada nadi, maka lakukan ACLS. Evaluasi CRT-nya, HR-nya, suara katup jantungnya, apakah ada umur atau tidak. Kemudian ada
lakukan evaluasi tingkat kesadaran pasien, apakah pasien mengalami kebingungan, penurunan kesadaran, apakah terdapat kuduk, apakah terdapat gangguan metabolik sehingga menyebabkan penurunan kesadaran. Kemudian untuk obat-obatannya, apa saja obat-obatan yang digunakan, kemudian apakah pasien memiliki riwayat alergi terhadap obat, seperti itu. Untuk excretion-nya itu lebih ke fungsi ginjalnya, apakah pasien menggunakan kateter, apakah ada riwayat inkontinensia urin, ada retensi urin kah, ada ISK, seperti itu, dan berapa volumenya. Hal ini bertujuan untuk tahu apakah cairan di dalam tubuh pasien itu cukup. Kemudian terkait cairan itu sendiri, cairan apa yang dikonsumsi selama kurang lebih 24 jam terakhir, kemudian apakah pasien memiliki volume yang adekuat atau tidak, seperti itu. Kemudian apakah pemberian terapi cairannya sudah benar dari volume dan jenis yang diberikan. Kemudian untuk general picture-nya, apakah kesan umum pasien merujuk ke salah satu penyakit spesifik, apakah pasien terlihat sakit, atau apakah pasien mengalami demam, bagaimana dengan ekstremitasnya, ada edema tidak, ada dingin atau hangat, ada jaundice tidak, seperti itu, atau mungkin ada tanda-tanda inflamasi. Kemudian berikut terkait dengan jenis-jenis dari critical care unit itu sendiri, ada ICU, intensive care unit, ada high care unit, intensive cardiac care unit, neonatal intensive care unit, pediatric intensive care unit, medical intensive care unit, surgical intensive care unit, neuroscience critical care unit, shock atau trauma intensive care unit. Untuk kali ini kita akan membahas terkait ICU dan HCI itu sendiri. Yang pertama, ICU. Untuk ICU itu sendiri ada beberapa syarat untuk pasien itu bisa masuk ICU. Sebelum itu kita harus tahu ruang lingkup pelayanan ICU itu meliputi apa saja, yaitu dukungan fungsi organ vital seperti pernapasan, kardiovaskular, susunan saraf pusat, ginjal. Kemudian untuk kriteria masuk ICU itu sebagai berikut. Kriteria masuk ICU, di mana pelayanan ICU diperuntukkan dan ditentukan oleh kebutuhan pasien yang saat kritis ya. Pasien sakit kritis itu meliputi pasien yang secara fisiologis tidak stabil dan memerlukan bantuan dari tenaga medis secara terkoordinasi dan berkelanjutan serta memerlukan pengawasan ketat dan terus-menerus. Kemudian pasien yang dalam bahaya mengalami dekompensasi fisiologi sehingga memerlukan pemantauan ketat yang terus-menerus serta dilakukan intervensi segera untuk mencegah timbulnya penyulit yang merugikan. Kemudian, apabila terdapat keterbatasan sarana prasarana di ICU itu sendiri, maka kita perlu melakukan skala prioritas. Sehingga memang betul-betul pasien yang memerlukan ICU yang mendapatkan penanganan lebih awal. Nah, untuk itu skala prioritas diadakan di mana ada 3 skala prioritas. Yang pertama, prioritas pertama yaitu pada pasien sakit kritis, tidak stabil, perlu terapi intensif dan tertitrasi seperti bantuan ventilasi atau infus obat-obatan yang kontinu. Misalnya saja pada pasien dengan gangguan asam basa yang mengancam nyawa, pasien pasca bedah toraks, dan pasien sepsis berat. Kemudian prioritas 2 yaitu perlu pemantauan canggih di ICU yang sangat beresiko apabila tidak mendapat terapi intensif secara segera. Contohnya saja pada pasien dengan penyakit dasar paru, jantung, pembedahan mayor, gagal ginjal yang berat juga. Nah, untuk prioritas 3, pasien yang sakit kritis yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya, penyakit yang mendasarinya, atau penyakit akut yang memiliki kemungkinan sembuh yang sangat kecil. Nah, contohnya saja pada pasien dengan keganasan metastasis, kemudian perikardial tamponade, penyakit paru terminal dengan komplikasi yang berat. Selain itu juga seandainya ada kasus yang sama, namun satu usia muda dan satu usia tua, maka lebih diprioritaskan yang usia muda karena angka harapan hidupnya lebih besar.
Kemudian pengecualian, di mana pada pasien yang termasuk ke dalam kategori pengecualian ini dimasukkan ICU, bisa dimasukkan ICU, namun apabila ICU-nya penuh, kemudian ada pasien dengan skala prioritas pertama atau pertama sampai ketiga, maka pasien dengan kategori pengecualian ini bisa dikeluarkan dan digantikan dengan pasien yang tergolong ke dalam prioritas 1 atau 3. Misalnya saja pasien yang memenuhi kriteria masuk tetapi menolak terapi tunjangan hidup, pasien vegetatif permanen, atau pasien yang mengalami mati batang otak. Kemudian untuk level of critical care, berdasarkan Intensive Care Society, dibagi menjadi 3, dari 0 sampai 3. Yang pertama, pasien yang kebutuhan medisnya dapat dipenuhi hanya dengan ruang perawatan biasa. Level 1 yaitu pasien yang memerlukan pengawasan tambahan dari ahli dan fasilitas tambahan untuk menunjang penanganan yang diberikan padanya. Kemudian, pasien yang memerlukan pengawasan dan support terhadap single organ system, dan pasien yang membutuhkan post-operative care lebih lanjut. Untuk level 3 itu sendiri, pasien yang membutuhkan advanced respiratory monitoring dan support atau memerlukan multi-organ system support, serta pasien dengan gangguan multi-organ kronis. Untuk level of critical care-nya lebih spesifik dapat dilihat pada tabel pada slide, di mana yang akan dievaluasi yaitu respiratory system, cardiovascular, sistem central nervous system, dan renal function-nya. Selain itu, ada beberapa sumber yang mendasari seseorang atau pasien itu sendiri masuk ke dalam ICU berdasarkan diagnosis yang dialami. Misalnya aja sistem kardiovaskular, seseorang yang mengalami AMI dengan komplikasi shock kardiogenik, CHF, hipertensi emergensi, uap, cardiac tamponade, atau diseksi aneurisma aorta. Pada sistem pernafasan pun juga pada pasien yang memiliki gagal nafas akut, emboli paru, hemoptisis masif, bisa diindikasikan masuk ke dalam ICU apabila kriteria ICU yang digunakan itu berdasarkan diagnosis yang dialami oleh pasien. Kemudian ada penyakit neurologi seperti stroke, koma, SAH, depresi saluran nafas akibat autoimun seperti Guillain-Barré syndrome atau miastenia gravis, adanya CKB atau fase spasm. Nah, selain itu, pemberian obat atau overdosis dari obat atau keracunan obat juga bisa mengindikasikan seseorang masuk ke dalam ICU berdasarkan diagnosisnya. Misalnya saja seseorang dengan keracunan obat yang disertai dengan hemodinamik tidak stabil, kemudian penurunan kesadaran atau adanya kejang setelah keracunan obat sendiri. Gangguan gastrointestinal misalnya ada perforasi esofagus, perdarahan di GI tract, pankreatitis yang berat, kemudian untuk endokrin adanya KAD, hipo atau hipernatremi, hiperkalsemi berat, kondisi hiperosmolar dengan disertai dengan adanya koma. Untuk pasien dengan riwayat pembedahan juga diajukan masuk ICU apabila sesuai dengan indikasi, apabila pemantauan hemodinamik tidak stabil, atau apabila pasien dengan riwayat OK besar seperti melaksanakan laparotomi seperti itu. Hal-hal lain yang bisa mengindikasikan seseorang masuk ICU berdasarkan diagnosisnya seperti adanya riwayat shock, sepsis, untuk bertujuan untuk hemodinamik monitoring akibat mungkin ada riwayat unstable hemodinamik, kemudian trauma seperti tersambar petir dan tenggelam seperti itu. Ada sumber lain juga menyatakan seseorang bisa masuk ICU berdasarkan parameter objektifnya seperti tanda vital, yaitu nadi, tekanan darah, MAP, tekanan darah diastolik arteri, dan frekuensi nafas, di mana pada masing-masing parameter tersebut ada batas minimal dan maksimal yang tidak boleh dilewati oleh pasien itu sendiri. Apabila terlewati, maka pasien terindikasi untuk masuk ICU. Untuk secara detail bisa dilihat pada slide. Begitu juga dengan nilai laboratorium yang dievaluasi berupa natrium serum, kalium serum, kemudian tekanan O2-nya, pH-nya, apabila terlalu asam atau terlalu basah, mengindikasikan seseorang untuk masuk ICU. Kemudian ada
glukoserumnya, kalsium serumnya, bahkan kadang kadar toksik obat atau bahan kimia lain dengan gangguan hemodinamik dan neurologi juga bisa mengindikasikan seseorang untuk masuk ICU. Namun kembali lagi ini berdasarkan pedoman mana atau acuan mana dari rumah sakit tersebut yang digunakan. Kemudian ada berdasarkan gambaran dari radiologisnya, di mana misalnya saja ditemukan adanya perdarahan vaskular otak, konstitusio paru saat setelah dilakukannya X-ray misalnya, kemudian ada rupture organ, ada diseksi aneurisma aorta seperti itu. Ada yang berdasarkan elektrokardiogram, di mana pada hasil pemeriksaan itu ditunjukkan adanya infark miokard dengan aritmia kompleks, disertai dengan hemodinamik yang tidak stabil, ada CHF juga, ada ventricular tachycardia menetap yang disertai dengan atrial fibrilasi, kemudian ada blokade jantung yang komplit sehingga mengganggu hemodinamik pasien itu sendiri. Ada juga yang berdasarkan pemeriksaan fisik onset akut. Pemeriksaan fisik ini bersifat akut onsetnya, di mana dilihat dari apakah ada papil yang anisokor, ada pasien tidak sadar, ada luka bakar yang lebih dari 10% body surface area, riwayat anuria, obstruksi jalan nafas, koma, ada kejang berkelanjutan, cyanosis, dan cardiac tamponade. Selain kriteria masuk, tentu ada kriteria keluar ICU. Biasanya untuk pertimbangan kriteria keluar ICU ini diserahkan kepada para medis oleh kepala ICU dan tim yang merawat pasien itu sendiri. Biasanya melihat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kriteria umumnya, bila kondisi fisiologis pasien stabil dan kebutuhan monitor dan perawatan ICU sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian, atau bila kondisi fisiologis pasien memburuk dan tidak ada lagi rencana intervensi aktif layak untuk keluar dari ICU dan mendapatkan tingkat perawatan yang lebih rendah. Atau bisa juga dilihat dari tanda-tanda vital, misalnya nadi yang sudah lebih dari 60 atau kurang dari 1 kali per menit, MAP yang sudah mencapai lebih dari 65 mmHg, diastoliknya kurang dari 110 mmHg, respiratory rate-nya 8 hingga 30 kali per menit, kemudian tekanan O2-nya lebih dari saturasinya lebih dari 93% dengan nasal kanul. Untuk nilai laboratorium juga bisa membantu seseorang apakah seseorang tersebut dipertimbangkan untuk keluar ICU atau tidak. Nah, hal ini bisa dilihat dari natrium serumnya, kalium serum, tekanan O2, pH, glukosa serum, dan kalsiumnya. Untuk nilai masing-masing capaian yang harus dicapai agar seseorang terindikasi keluar dari ICU dapat dilihat pada slide. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ICU. Lalu bagaimana dengan HCU itu sendiri? Apa perbedaannya dengan ICU? Baik, secara umum itu kalau HCU adalah unit pelayanan rumah sakit bagi pasien dengan kondisi respirasi, hemodinamik, dan kesadaran yang stabil yang masih memerlukan pengobatan, perawatan, dan observasi secara ketat. Nah, dari definisinya saja kita sudah tahu perbedaannya. Kalau ICU itu sendiri pasien dengan gangguan hemodinamik, sedangkan kalau HCU pasien sudah baik kondisi hemodinamiknya, namun masih perlu monitoring secara ketat sehingga pasien dari ICU bisa dipindahkan ke HCU. Dimana kalau HCU ini sendiri tingkatannya di bawah ICU, namun di atas perawatan ruangan biasa. Nah, tentu ada indikasi tertentu terkait masuknya pasien ke HCU ini sendiri. Yang pertama, pasien dengan gagal organ tunggal yang mempunyai resiko tinggi terjadi komplikasi. Yang kedua, pasien yang memerlukan perawatan perioperatif. Kemudian, untuk indikasi keluarnya, pasien yang sudah stabil yang tidak lagi membutuhkan pemantauan yang ketat. Atau pasien yang memburuk sehingga perlu pindah lagi ke ICU. Kemudian, untuk orang-orang yang tidak perlu masuk HCU itu sendiri, biasanya pada pasien dengan fase terminal atau end stage, biasanya pada pasien-pasien seperti ini dibawa ke ruangan biasa, di mana intervensi yang dilakukan itu biasanya lebih ke quality of life dari pasien itu sendiri. Untuk ruang lingkup pemantauan dari HCU ini biasanya meliputi tingkat kesadaran, fungsi pernafasan, dan sirkulasi dengan interval waktu minimal 4 jam atau disesuaikan dengan kesadaran pasien, pemberian oksigen dengan menggunakan oximeter
dokter secara terus-menerus, serta pemberian cairan guna menjaga keseimbangan cairan dengan interval minimal 8 jam, namun kembali lagi disesuaikan dengan keadaan pasien itu sendiri. Nah, untuk di HCU itu sendiri terdapat tindakan medis dan usaha keperawatan yang perlu dilakukan. Biasanya di HCU itu bisa dilakukan basic life support atau advanced life support, kemudian yang terdiri atas airway breathing circulation, kita evaluasi, kita pantau. 3 hal komponen penting itu untuk menjaga hemodinamik pasien agar tetap stabil. Jangan sampai pasien yang hemodinamiknya sudah stabil karena pemantauannya kurang adekuat dan pemberian terapi yang kurang agresif, sehingga hemodinamik pasien menjadi tidak stabil, sehingga perlu dipindahkan lagi ke ICU. Jangan sampai seperti itu. Padahal apalagi apabila melihat pasien sebenarnya memiliki chance atau peluang hidup yang lebih tinggi. Kita di HCU juga memberikan terapi oksigen, penggunaan obat-obatan untuk pemeliharaan atau stabilisasi, kemudian nutrisi secara enteral atau parenteral, fisioterapi sesuai dengan keadaan pasien, kemudian evaluasi seluruh tindakan dan pengobatan yang telah diberikan. Nah, berikut merupakan terkait basic of life critical care. Beberapa hal penting yang perlu didasari, yang perlu diketahui terkait keadaan keras dan resusitasi, serta ventilasi. Karena ini sangat benar-benar basic dan sangat-sangat berperan pada pasien yang mengalami gangguan hemodinamik. Karena kepada pasien dengan gangguan hemodinamik, kita hanya memiliki waktu yang singkat untuk membuat kondisi pasien menjadi stabil, sehingga sangat perlu diketahui. Adapun algoritmanya dapat dilihat pada slide di sebelah, pada gambar di samping. Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan resusitasi, pertama dari kualitasnya. Kualitas resusitasi kecepatannya harus sesuai, yaitu 100-120 kali per menit, dengan full recoil, dengan kedalaman 5-6 cm, di mana satu siklus itu terdiri dari 30 chest compression dengan 2 kali breathing, dan minimal interupsi. Perhatikan juga untuk manuver yang digunakan saat pemberian breathing, pastikan tidak mencederai servikal pasien atau tidak memperburuk kondisi karena adanya riwayat cedera servikal. Kemudian untuk ventilasi, di mana pasien yang bernafas karena biasanya terdapat ada 2 alasan, yaitu mengambil oksigen atau yang disebut dengan oksigenasi, dan menghilangkan karbon dioksida yang disebut ventilasi. Ketidakmampuan pasien untuk melakukan salah satu atau kedua fungsi ini menentukan kegagalan pernafasan. Pada pasien dengan gagal nafas, dokter harus membantu dengan pemberian nafas bantuan atau oksigen yang meliputi beberapa perhitungan seperti pengecekan saturasi oksigen, kadar hemoglobin, kemudian morfologi hemoglobinnya juga, kecukupan cardiac output, delivery oksigen, dan konsumsi oksigen itu sendiri. Baik, berikut merupakan hal-hal yang dibahas terkait critical medicine. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila masih terdapat beberapa kesalahan.